Rumah Sakit Gunung Jati. Selanjutnya, bahwa penyerangan yang dilakukan terhadap anak korban Muhammad Rizki telah direncanakan sejak tanggal 17 Agustus 2016 dengan saudara Dani dengan cara menyebarkan SMS kepada anggota geng motor Moreker yang lainnya seperti saudara Andi, saudara Hadi, dan saksi Sudirman dengan alasan dendam terhadap geng motor XTC dan cinta saudara Dani yang ditolak oleh anak korban Pina yang tidak lain adalah teman dekat anak korban Muhammad Rizki. Selanjutnya, bahwa hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, saksi Rudiana, ayah dari anak korban Muhammad Rizki, mendapatkan telepon dari Polsek Talun yang mengabarkan bahwa anak korban Muhammad Rizki telah meninggal dunia dan berada di Rumah Sakit Gunung Jati. Kemudian saksi Rudiana datang ke rumah sakit dan melihat keadaan anak korban Muhammad Rizki yang mengalami luka-luka di kepala dengan kondisi kepala hancur, rahang patah, leher patah, tangan kanan patah, di dada didapati luka memar berwarna biru dan gigi hilang copot. Selanjutnya, bahwa sedangkan saksi Wisnadi, yakni ayah dari anak korban Pina, mendapat kabar dan paman anak korban Pina yang ternama Supaidin, anak korban Pina berada di Rumah Sakit Gunung Jati karena kecelakaan. Namun pada saat saksi Wasnadi datang ke rumah sakit mengabarkan sakit di Gunung Jati, infus pada anak korban Pina telah dilepas dan korban Pina dinyatakan meninggal dunia. Selanjutnya, bahwa awalnya saksi Rudiana mendapatkan laporan anak Muhammad Rizki meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas, namun setelah melihat kondisi luka-luka anak korban, saksi Rudiana yang bekerja sebagai kanit narkoba pada Polres Cirebon curiga bahwa kematian anak sebagai kanit narkoba tersebut Muhammad Rizki bukan disebabkan kecelakaan lalu lintas. Adalah kecurigaan saksi Rudiana bertambah ketika melihat kondisi motor anak korban Muhammad Rizki Rudiana yang dikendarai saat itu Yamaha Xeon masih dalam keadaan utuh, hanya mengalami lecet kecil di bagian spakbor sepeda motor. Selanjutnya, bahwa berdasarkan kecurigaan saksi Rudiana, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31/2016 sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, saksi Rudiana mengumpulkan anggotanya yaitu Dedi Irwanto, saksi Gugum Gumilar, dan saksi Andi Saprudin untuk mencari informasi dengan cara mencari petunjuk tempat ditemukan anak korban Muhammad Rizki Rudiana dan korban Pina, hingga pada saat berada di SMP 2 di Jalan Perjuangan, saksi Rudiana bertemu dengan saksi Aep dan saksi Dede yang bercerita pada malam minggu setelah tanggal 27 Agustus 2016 melihat ada orang ribut di depan showroom, dan ketika saksi Rudiana memperlihatkan foto pada Yamaha Xeon milik anak korban Muhammad Rizki, saksi Aib dan saksi Dede mengatakan bahwa sepeda motor tersebut yang dikejar oleh sekelompok orang. Di antara orang yang mengejar anak korban Muhammad Rizki, salah satunya menggunakan head flash di bagian kening, atau yang dimaksud dengan saksi Aib dan saksi Dede adalah saksi Jaya. Pada sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, saksi Rudiana mendapatkan kabar bahwa sekelompok orang yang melakukan pengejaran terhadap korban Muhammad Rizki Rudiana adalah salah satunya menggunakan Hediplas sedang berkumpul di samping showroom mobil Jaya Perjuangan. Selanjutnya, bahwa seketika itu setelah mendapatkan informasi dari saksi Rudiana bersama dengan saksi Dodi Irawan, saksi Gugum Gimilar, saksi Andi Saprudin melakukan penangkapan terhadap saksi Sudirman, saksi Supriyanto, saksi Jaya, saksi Hadi Prasetyo alias Polang, saudara Eko Ramdhani alias Koplak, saudara Andi alias Eka Sandi, dan anak Sakatatal bin Bagja. Selanjutnya, bahwa setelah melakukan penangkapan, selanjutnya saksi Rudiana melakukan interogasi awal kepada saksi Jaya. Saksi Jaya diperoleh petunjuk keterangan kejadian yang menimpa anak korban Muhammad Rizki Rudiana dan anak korban Pina dengan menerangkan siapa saja yang terlibat dalam kejadian tersebut dan peran masing-masing pelaku. Selanjutnya, saksi Rudiana menyerahkan saksi Sudirman, saksi Supriyanto, saksi Jaya,
saksi Hadi Prasetyo alias Kolang, saudara Eko Ramdhani alias Koplak, saudara Andi, serta Eka Sandi dan anak Sakatatal bin Bagja ke bagian reskrim untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya, setelah melakukan penangkapan, selanjutnya saksi Rudiana melakukan interogasi awal kepada saksi Jaya. Diperoleh petunjuk tentang kejadian yang menimpa anak korban Muhammad Rizky Rudiana, anak korban Pina, dengan menerangkan siapa-siapa saja yang terlibat dalam kejadian tersebut dan peran masing-masing tersebut. Pelaku selanjutnya saksi Rudiana menyerahkan saksi Sudirman, saksi Suprianto, saksi Jaya, saksi Hadi Prasetyo alias Kolang, saudara Eko Ramdhani alias Koplak, saudara Andi, serta saudara Eka Sani dan anak Sakatatal bin Bagja. Selanjutnya bagian reskrim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan pada Pahakanan dilakukan pemeriksaan apung, lambung, kemaluan dan anus dengan hasil ditemukan sperma pada sediaan apus lubang kemaluan. Baik, dilanjutkan.